친구하고 만나기로 해서 가봐야 되거든요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Nice Guy. Yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Setelah selesai bekerja, Kang Myung malah disuruh nih untuk melakukan penampilan ekstra bersama dengan Kang Tae-hun, tapi di ruangan yang berbeda. Awalnya Kang Myung itu nggak mau karena dia ada janji sebenarnya dengan Park Suk-chul, tapi tetap dipaksa tuh sama manajernya sehingga mau nggak mau Myung pun melayani Kang Tae-hun di ruangan ini. Terus Tae-hun menunjukkan ketertarikannya kepada Kang Myung mulai dari cerita dia mengikuti kanal YouTube-nya Kang Myung, kemudian dia juga cerita tentang seni dan berharap bahwa Kang Myung itu bakal nyambung sama dia. Dan dia juga meminta Kang Myung untuk memberikan penampilan spesial khusus untuk dia dengarkan secara langsung dan juga secara dekat. Tapi sedari tadi HP-nya Kang Myung itu terus-terusan berbunyi karena diteleponin sama Park Suk-chul. Tapi kan karena Myung lagi memainkan piano jadi dia nggak bisa mengangkat teleponnya. Kemudian Kang Myung menyadarin bahwa niatnya Tae-hun ini udah agak lain, jadinya dia mengatakan sama Tae-hun bahwa dia tidak akan mau lagi melakukan hal ini karena dia sudah memiliki seorang pacar dan dia sekarang bakal menemuin pacarnya itu. 친구하고 만나기로 해서 가봐야 되거든요. Kang Myung menambahkan bahwa pacarnya tidak akan senang kalau misalkan dia berada di tempat yang seperti ini. Tapi Kang Tae-hun malah menyuruh anggotanya untuk mematikan HP-nya Kang Myung. Sehingga pas Suk-chul sebenarnya udah sampai tuh di cafe itu, tapi dia tidak melihat Myung, dia teleponin terus, cuma enggak aktif HP-nya. Lalu dia tanyalah sama manajer cafe itu, tapi malah dibilang sama si manajer itu bahwa Kang Myung udah pulang dari tadi. Ditelepon lagi sama Suk-chul, tapi tetap aja enggak aktif HP-nya. Sementara itu, Myung diberikan uang sama Kang Tae-hun. Karena menurut dia, semua bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan uang. Tapi berbeda dengan Kang Myung. Dia bilang bahwa dia tidak akan pernah berubah tentang keputusan yang sudah dia buat tadi. Dan dia memutuskan untuk segera keluar dari ruangan itu, tapi tidak diizinkan sama anggotanya Tae-hun. 주세요. Dan karena saking kekehnya, akhirnya Kang Myung diizinkan sama Tae-hun untuk keluar dari sana. Pas dia lagi di bus, dia melihat ada beberapa panggilan dari Suk-chul dan juga pesan yang diberikan sama Suk-chul. Setelah dia sampai di rumahnya, ternyata Suk-chul udah nungguin dia di sana dan dia langsung memeluk Suk-chul. Dan pas ditanya tuh, Kang Myung bilang dia nggak kenapa-kenapa, dia hanya bersyukur aja karena ada Park Suk-chul. Kang Myung sengaja menyembunyikan apa yang terjadi tadi karena dia nggak mau kejadian pas mereka SMA itu terulang karena dia tahu betul kalau misalkan terjadi apa-apa sama dia, Park Suk-chul bakal melakukan apapun untuk melindungi Kang Myung. Jadi makanya dia memilih diam aja dan juga memeluk Suk-chul. Jadi pada waktu itu pas si Suk-chul mendatangin sekolah anak-anak yang merudung Myung, dia tuh langsung meninju mereka semua hingga semuanya babak belur. Dia juga menghapus video di HP mereka yang merekam Myung. Setelah itu dia dipanggil sama gurunya dan ditanya apa yang terjadi, cuma Park Suk-chul tidak mau membeberkan semuanya. Dan setelah itulah dia akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara protes dari orang-orang tua perudung tersebut. 나가주면 안 될까? 너는 오늘 병원에 안 나. Keesokan harinya, Suk-hee itu udah kayak stres banget melihat kakaknya selalu aja ngintilin dia di kamarnya. Dan kakaknya memohon sama Suk-hee untuk segera mengeluarkan dia dari sana karena dia rasa di rumahnya itu kayak di penjara karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia memohon untuk mengembalikan dia ke tempat perjudian tersebut. Otomatis Suk-hee nggak mau dong kalau misalkan kakaknya harus balik lagi ke sana. Tapi kakaknya terus memohon, tapi Suk-hee tetap bilang tidak. Nah setelah itu pemilik perjudian itu tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Soo-gyung bahwa mereka tidak usah bertemu lagi dan dia sudah melupakan semuanya termasuk hutangnya Soo-gyung. Bersamaan dengan itu Soo-gyung juga mendapatkan pesan dari babang polisi Yoon Byung-soo yang menyatakan bahwa dia sudah mengurus semuanya. 앉아. 응, 왔어? 들어서 앉아. Terus kan Suk-chul dipanggil sama ketuanya dan juga bosnya dia. Jadi di sini tuh mereka membicarakan tentang apa yang mereka tawarkan di malam sebelumnya, di mana kan mereka suruh Suk-chul untuk segera menghabisin Tae-hun. Cuma Suk-chul bilang sama mereka kayaknya itu tuh nggak bener deh. Gimana kalau misalkan kita ajak dia untuk berkompromi dan juga berbaikan aja. Tapi mereka nggak mau. 너 이 새끼 이따오로 할 거야, 이씨. 뭐라고?
Karena ketuanya udah emosi, jadinya dia menyuruh mereka berdua untuk keluar dari ruangannya. Terus Bos Sukchul bilang sama dia bahwa yang pertama kali menyerang mereka adalah Taehun. Jadi gak ada salahnya kalau misalkan mereka melakukan pembalasan dendam. Tapi Sukchul tetap bilang bahwa dia tidak mau melakukan kekerasan lagi. Dan hal yang membuat Taehun menjadi segila itu gara-gara si atasannya ini. Karena kejadian di masa lalu gara-gara dia, Taehun bersikap seperti itu. Di sisi lain, Kang Miyong diteleponin sama manajer tempat dia bekerja. Nah, jadi ditangkatlah sama Miyong dan ditawarin lagi tuh untuk bekerja lagi. Tapi Kang Miyong bilang bahwa dia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di sana. Dia nggak peduli bayarannya pun tinggi ataupun gimana. Intinya dia udah nggak mau lagi bekerja di sana gara-gara kejadian kemarin. Nah, terus dibilanglah sama si manajer kepada Taehun. Terus Taehun bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Setelah itu Kang Miyong pergi ke tempat ibunya dan mengajari ibu-ibu di sana untuk bernyanyi bersama. Mereka terlihat seneng banget. Walaupun ya ibunya Kang Miyong kembali nggak ingat lagi sama dia. Tapi Kang Miyong nggak sedih dan tetap berusaha untuk tersenyum di depan ibunya dia. Terus si Taehun ini tetap nggak nyerah nih untuk tetap mendekatin Kang Miyong. Setelah itu diberitahukan sama anggotanya bahwa Kang Miyong itu adalah pacar dari Park Sukchul. Tapi apakah dia peduli? Tentu tidak. Dia malah semakin tertantang dengan hal tersebut. Karena dia merasa bahwa dia sudah melihat Kang Miyong sebagai orang yang dia cintai, jadi dia bakal berjuang untuk mendapatkan Kang Miyong. Aduh. Sementara itu di rumah sakit di tempat kerjanya Suki ada seorang pasien di mana dia seorang atlet jitsu juga dan kebetulan dia berobat di sana karena tubuhnya dia itu terkilir. Nah, kemudian diberikanlah nasihat sama dokter dan dibilang bahwa untuk sering-sering ke rumah sakit. Nah, Suki seneng aja dong karena dipuji cantik sama pasien tersebut. Pacarnya dia malah cemburu gara-gara Suki itu dipuji cantik dan juga baik kepada pasiennya. Bahkan Suki juga mengantarkan si pasien sampai keluar dan mereka juga terlihat cukup akrab untuk orang yang baru aja berkenalan. Setelah itu pacarnya Suki cemburu dan dia bertanya apakah mereka seakrab itu. Karena sebelumnya kan Suki yang dibuat cemburu sama pacarnya, tapi sekarang giliran Suki lah yang buat cemburu pacarnya dia. Nah, pas babang dokter lagi pergi ke toilet sebentar, Suki menemukan bahwa tiket nonton seni sama anak direktur rumah sakit mereka itu masih disimpan sama pacarnya. Nah, pas pacarnya teringat kan, dia langsung takut kalau misalkan Suki tahu. Tapi pas dia balik, sebenarnya Suki itu udah nggak ada di ruangannya dia. Gitu, jadi dia ngerasa oke, berarti aman aja. Terus kan Park Soo-gyung menelpon si babang polisi dan mengatakan terima kasih atas bantuannya dia karena dia sudah menebak bahwa orang yang sudah memberikan dia kebebasan dari perjudian itu adalah si babang polisi ini. Dan dia juga mengatakan bahwa dia udah di luar dan dia tetap bakal mencintai Park Soo-gyung apapun yang terjadi. 안녕. Perlahan tapi pasti Park Soo-gyung mulai meleleh nih dengan perhatian yang diberikan sama babang polisi. Terus pas jam makan siang, Suki itu kan lagi makan tuh sama pacarnya. Terus Suki tiba-tiba nyeletuk ngajak pacarnya untuk keluar di hari Sabtu. Sebenarnya itu adalah di hari si pacarnya harusnya nonton konser seni bareng anak direktur rumah sakit mereka. Nah, ditolaklah sama pacarnya. Tuh Suki bilang, oke yaudah nggak apa-apa tapi kayaknya kok panas sekali nih ruangan ini, sambil marah gitu. Dan di sebuah taman terlihat ada Kang Miyong dan juga beberapa orang di mana mereka itu sedang bernyanyi. Dan orang-orang yang ada di taman itu kebetulan sangat-sangat terhibur dengan suara bagusnya Kang Miyong. Dan kebetulan juga di taman itu ada Sukchul yang lagi jalan-jalan dan dia mendengar suaranya Kang Miyong dan dia langsung mendekat ke sana. Dia lihat semua orang benar-benar menikmatin pertunjukan tersebut. Jadi dia kayak bangga banget dong sama pacarnya. Udahlah cantik, suaranya juga bagus banget. Nah, setelah itu Kang Miyong menceritakan sama Sukchul bahwa dia udah keluar dari tempat kerjanya. Ya, karena dia pengen ya lebih bebas aja gitu katanya. Dan dia tidak memberitahukan alasan yang sebenarnya kepada Park Sukchul. Namun Park Sukchul tidak memerdulikan apapun alasan Kang Miyong, intinya dia bakal selalu memberikan dukungan kepada Miyong. Namun tanpa mereka sadarin bahwa ada orang lain yang memotret kebersamaan mereka.
Terus kan ketuanya Sukchul datang menemuin ayahnya Park Sukchul, di mana dia pengen meminta sebuah saran nih tentang masalahnya dia dengan Kang Tae-hun. Ya udah, ayah Sukchul memutuskan untuk menelpon Kang Tae-hun agar mereka berdua ini langsung ngobrol satu sama lain. Jadinya ketua Sukchul itu bilang bahwa mereka harus bertemu dan juga membicarakan sesuatu. Karena Park Sukchul harus ikut, jadinya dia juga ditelepon padahal dia lagi jalan-jalan sama Kang Myung. Nah, kemudian dia memberitahukan sama Myung bahwa dia harus segera pergi karena dia harus bertemu sama ketuanya. Tapi Myung bilang sama Sukchul, bukannya kamu udah harusnya berhenti? Sukchul bilang, iya, setelah ini aku berhenti kok, gitu. Nah, setelah itu bertemulah kentar dua geng ini. Dan dimulai dengan ketuanya Sukchul yang meminta maaf dan juga mengajak damai Kang Tae-hun. Cuma masalahnya Tae-hun ini orangnya selengean banget, jadi dia bilang bahwa dia tidak akan mau untuk berdamai dengan gengnya Park Sukchul apapun yang terjadi. Nah, gara-gara jawaban dia yang kayak gitu membuat ketuanya Sukchul tuh kayak marah banget sama Tae-hun dan dia akhirnya pengen mukul Tae-hun. Tapi Tae-hun itu udah menyiapkan pisau di tangannya dia. Bukannya takut, tapi bosnya Sukchul bilang, ya udah silakan, kalau misalkan kau mau cucu aku, cucu aja sekarang. Terus Sukchul menyuruh mereka berdua untuk menghentikan pertengkaran di antara bosnya dan juga Tae-hun. Nah, setelah itu babak ketua mengatakan sama Tae-hun, kalau misalkan dia terus-terusan begitu, maka Tae-hun bisa-bisa nantinya bakal kehilangan nyawanya. Tapi Tae-hun gak peduli dan langsung keluar dari ruangan itu. Dan dibilang sama ketuanya Sukchul untuk segera mencari orang, gak usah si Sukchul, orang yang benar-benar butuh duit yang mau untuk menghilangkan nyawa si Tae-hun ini. Dan si Tae-hun semakin tertantang nih untuk tetap mendekatin Kang Myung walaupun dia tahu Myung sama Sukchul itu adalah pasangan yang saling mencintai.